Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kami di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas diberikannya kesempatan bagi kami untuk menjadi kandidat Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 5 Banjarmasin pada periode selanjutnya. Kemudian, kami di sini merupakan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 5 dengan nomor urut 1, dengan saya sendiri sebagai ketua, dengan nama Gaisa Zahira Safa dari kelas 11 MIPA 1. Dan saya Regan Rose dari kelas 11 IPS 2. Adapun visi dan misi kami sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022 sampai 2023. Visi kami adalah menjadikan siswa dan siswi SMA Negeri 5 Banjarmasin sebagai teladan yang aktif, kreatif, berprestasi, bertanggung jawab, dan berkarakter dengan berlandaskan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksud dari visi kami adalah yang pertama aktif, dapat mengeksplorasi diri dalam belajar, berorganisasi, bersosialisasi agar dapat berkembang dan memiliki terobosan. Kemudian kreatif, dapat selalu berinovasi, membangkitkan ide-ide yang menghasilkan penyempurnaan, efektivitas, dan efisiensi pada suatu sistem. Kemudian berprestasi, unggul dalam prestasi baik akademik maupun non-akademik. Kemudian berkarakter, memiliki kepribadian yang berakar kuat dalam arti memiliki tatanan yang baik dalam melandasi pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kemudian ada bertanggung jawab, memiliki kesadaran untuk turut memberikan kontribusi dalam tugas dan kewajiban yang dimiliki. Kemudian yang terakhir ada berlandaskan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya menyadari, menerima, dan memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk misi akan dibacakan oleh Gaisa. Adapun misi yang kami punya di sini adalah sebagai tujuan dan langkah-langkah kita untuk mencapai dari misi yang sudah kami bacakan tadi. Misi yang pertama adalah melanjutkan, mengevaluasi, dan mengembangkan kinerja OSIS pada periode sebelumnya. Yang kami maksud di sini adalah kami tidak hanya melanjutkan dari kepemimpinan itu sendiri, tetapi kami juga perlu menganalisis dari adanya hal-hal yang perlu kita tingkatkan pada periode selanjutnya. Kemudian dari adanya analisis ini kita nantinya akan memperbaiki dan terus mengembangkan kinerja tersebut. Yang kedua adalah meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kami maksud di sini adalah mendukung penuh kegiatan keagamaan dengan mendorong semua warga SMA Negeri 5 Banjarmasin untuk terus beriman sesuai dengan keyakinan masing-masing. SMA Negeri 5 lainnya sebagai bahan evaluasi. Kami akan menampung segala bentuk aspirasi, kemudian kritik dan saran sebagai bentuk evaluasi yang nantinya akan bisa kami pertimbangkan untuk membangun dan mempertimbangkan dan membangun dari adanya kinerja yang sudah ada, kemudian mengetahui hal-hal mana yang perlu kita tingkatkan lagi. Kemudian misi yang keempat adalah memberdayakan dan mengoptimalkan peranan OSIS dan memperkuat rasa kerjasama di lingkungan SMA Negeri 5 Banjarmasin. Di sini kami akan lebih mengoptimalkan peranan dari setiap anggota dari OSIS itu sendiri, yang dimana nanti akan ditempatkan, yang nantinya mereka akan ditempatkan sesuai dengan tempat dan kemampuan mereka, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal kepada sekolah kita. Kemudian yang terakhir adalah membangun hubungan yang harmonis serta kebersamaan antara seluruh warga sekolah. Kami mewujudkan ini melalui kegiatan-kegiatan yang memerlukan adanya keikutsertaan dari seluruh warga SMA Negeri 5 Banjarmasin dengan mengutamakan transparansi atau keterbukaan sehingga tidak menimbulkan prasangka-prasangka buruk dari setiap warga sekolah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari pasangan calon nomor urut pertama. Sekian, terima kasih.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Nama saya Muhammad Yasir Afandi. Dan saya Diana Gracia Sagita sebagai calon wakil ketua OSIS nomor urut 2. Dan kami adalah pasangan calon nomor urut 2. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih telah memberikan kami kesempatan sebagai salah satu pasangan calon yang akan berpotensi terpilih menjadi pemimpin organisasi ini. Maka kami merasa sangat terhormat untuk berdiri di sini dan menyampaikan visi dan misi kami. Visi dan misi kami diantaranya adalah yang visi memberikan dampak yang jauh lebih besar dari generasi-generasi sebelumnya, menjadi titik awal perubahan, menciptakan generasi-generasi setelahnya yang terbaik, memelihara kepengurusan dan pemerhatian segala aspek secara universal, pengelolaan keuangan, penyediaan kebutuhan pangan, ruang, mental, sosial, serta kenyamanan seluruh pihak yang bekerja sama dengan OSIS SMA Negeri 5 Banjarmasin. Kemudian untuk mewujudkan visi tadi, kami sudah menyusun misi-misi yang akan kami jalankan dan akan kami anut sampai berakhirnya masa jabatan kami. Dan misi ini, FYI, terinspirasi dari Pancasila. Maka 5 misi ini akan kami perhatikan, akan kami perdalam lagi, dan kami akan melakukan banyak riset dan kami akan menambah wawasan kami tentang ini sehingga kami dapat menjamin bahwa kami berkualifikasi dalam melaksanakan misi ini. Misi-misi tersebut diantaranya yang pertama adalah mempertimbangkan syariat dalam setiap keputusan, memberikan kebebasan dan kenyamanan bagi setiap individu dengan setiap kepercayaan, mendukung upaya dakwah dalam bentuk menyediakan dan menerangkan informasi-informasi tentang risalah dan sejarah Islam. Yang kedua, mencontohkan cara berkehidupan yang baik dan benar sebagai manusia, memberikan motivasi, edukasi, dorongan berupa pendekatan yang terbaik serta merakyat, menyampaikan pesan lewat tren dan kebudayaan yang relevan untuk semua kalangan tanpa terkecuali, menyuarakan kebaikan demi membangkitkan semangat siswa-siswi SMA Negeri 5 Banjarmasin dalam menyuarakan kembali tentang kebaikan dan cara berkehidupan yang mulia. Yang ketiga, menjembatani semua kelompok sosial, komunitas, lingkaran pertemanan yang berbeda, mengumpulkan 1 atau 2 perwakilan dari setiap ekstrakurikuler SMA Negeri 5 Banjarmasin demi menciptakan persatuan yang utuh. Untuk misi keempat, bermusyawarah, menjadikan kepentingan semua pihak sebagai poin konsiderasi atau pertimbangan utama dan menentukan setiap langkah musyawarah dengan didasari asas kebijaksanaan dan keadilan. Untuk melaksanakan misi ini, kami akan menyediakan forum anonim bagi siswa-siswi SMA Negeri 5 Banjarmasin untuk memberikan aspirasi, kritik, serta saran mereka kepada pengurus OSIS SMA Negeri 5 Banjarmasin ini. Dan 5, menghormati serta memahami kepentingan, kebutuhan, dan kemauan semua pihak yang terkait melalui kasih sayang dan kemauan untuk saling memahami antar sesama, serta mengembalikan motivasi belajar seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 5 Banjarmasin selepas pandemi COVID-19 dengan cara yang menyenangkan. Kami akan melaksanakannya dengan cara kami akan membuat program kerja yang menyenangkan seperti event serta lomba yang bersifat seru-seruan agar kalian semua sebagai siswa-siswi di sini tidak merasa bosan dan boring ketika datang ke sekolah dan belajar. Demikianlah 5 misi yang sudah kami rumuskan dan kami susun sedemikian rupa yang akan menjadi anutan utama kami dan pacuan kami dalam menjalankan masa jabatan kami. Terima kasih. Calon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 5 Banjarmasin periode 2022. Sebelum pelaksanaan debat dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ulfa Risyada dari kelas 11 MIPA 1 yang akan bertugas sebagai moderator untuk membimbing jalannya debat pada hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan peraturan debat pada hari ini. Yang pertama,
Waktu yang diberikan untuk menjawab adalah 3 menit dan dimulai saat kandidat paslon berbicara, serta waktu untuk berdiskusi akan diberi waktu selama 1 menit. Yang kedua, sesi pertama yaitu sesi pertanyaan, sesi kedua yaitu sesi tanya jawab antar paslon, dan sesi ketiga yaitu sesi tanya jawab dari para audiens. Yang ketiga, jawaban kandidat dilarang mengandung bullying, sara, berkata kasar dengan sengaja, serta mencela lawan. Keempat, selama debat berlangsung, semua yang berhadir di ruangan pertama dari Bapak Haji Abdul Karim Zaidan MPD selaku Wakasek Bidang Kesiswaan SMA Negeri 5 Banjarmasin akan dijawab terlebih dahulu oleh kandidat nomor urut 1 dan dilanjutkan oleh kandidat nomor urut 2. Pertanyaannya adalah, apa terobosan yang akan kalian buat agar OSIS SMA Negeri 5 Banjarmasin bisa lebih berkibar di masyarakat dan kaitannya dengan program sekolah penggerak? Silakan dijawab, diberi waktu berdiskusi selama 1 menit. Dari pertanyaan tersebut. Baik, di sini saya akan menjawab dari adanya pertanyaan pertama. Jika ditanya mengenai terobosan apa yang nantinya akan kami buat, di sini kami akan memberikan terobosan yang mana akan berdampak kepada 2 lingkup. Yang pertama adalah lingkup organisasi itu sendiri, yang kedua adalah dalam lingkup umum sekolah. Pada yang pertama adalah lingkup organisasi, terlebih nantinya kami akan memberikan terobosan dengan kata kunci adalah pemberdayaan dari anggota itu sendiri. Bagaimana pemberdayaan yang kami maksudkan adalah terlebih dahulu kami akan mencari tahu faktor-faktor tidak maksimalnya dan kesalahan-kesalahan kinerja yang sudah ada. Kemudian dari faktor-faktor tersebut kami akan menganalisis bagaimana caranya untuk menangani permasalahan tersebut. Setelah itu semua anggota akan didorong untuk membantu satu sama lainnya secara bahu-membahu untuk menangani faktor-faktor tersebut. Kemudian nanti kami juga akan mengadakan adanya evaluasi secara berkala dan teratur untuk yang dimana evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui laporan kinerja yang sudah tercapai, kemudian apa yang belum tercapai, kemudian juga menampung saran serta keluhan dari anggota itu sendiri dan juga membuka forum diskusi antar anggota. Kemudian untuk lingkup umum dalam sekolah yang nantinya akan berkaitan dengan tujuan sekolah penggerak kita, yaitu dengan terlaksanakannya berbagai program kerja yang nantinya akan kami jalankan akan mendorong sumber daya di dalam organisasi ini maupun di luar nantinya akan menjadi berkembang dan menjadi contoh bagi warga sekolah lainnya. Karena dengan berjalannya program ini akan tercipta rasa tanggung jawab dan sifat kepemimpinan dari dalam diri setiap anggota itu sendiri. Kemudian mengenai kaitannya dengan sekolah penggerak, kita tahu bahwasanya sekolah penggerak itu sendiri mengedepankan pembelajaran berdasarkan minat siswanya dengan berlandaskan karakter Pancasila. Oleh karena itu, kami nantinya sebagai OSIS yang nantinya akan dalam dampak lingkup umum sekolah ini nantinya akan menjadi sebuah teladan terlebih dahulu sehingga warga-warga sekolah lainnya seperti siswa, guru maupun staf sekolah dan seluruh warga sekolah nantinya dapat mencontoh dan mengikuti hal tersebut sehingga tujuan dari sekolah kita nantinya akan tercapai dengan lebih efektif. Itu saja, terima kasih.
hadirin sekalian, mohon izin saya ingin menjawab pertanyaan yang terkait dengan terobosan yang akan kami jalankan untuk demi melebarkan organisasi ini di tengah masyarakat dan juga hubungannya dengan sekolah penggerak adalah terdapat pada poin ketiga kami, yaitu menjembatani semua kelompok sosial untuk menciptakan persatuan yang utuh. Teman-temanku sekalian, masalah yang kita hadapi saat ini, yang selama ini mendelay kita untuk menuju tujuan kita yang utama, yaitu adalah menyukseskan sekolah penggerak, adalah daripada di dalam sekolah itu sendiri terdapat kami melihat adanya kesenggangan yang terjadi antara satu organisasi dan satu pihak lain. Maka dari itu teman-temanku sekalian, kami sudah merencanakan terobosan ini, yaitu adalah dengan menyatukan semua kelompok sosial ini, menyatukan semua pihak yang berada di sekolah, sehingga setelah terjadinya persatuan yang utuh tadi, maka kami yakin akan sedikit demi sedikit melangkah kepada perubahan, revolusi yang mana akan meningkatkan performa kita sebagai sekolah penggerak secara drastis dan dramatis. Maka teman-temanku sekalian, kesimpulannya adalah dengan menjembatani semua kelompok sosial ini, dengan masalah yang sudah kami temukan ini, yaitu adalah terjadinya kerenggangan sosial, terjadinya banyak hal yang berupa miskomunikasi dan lain sebagainya adalah masalah yang kami perhatikan pertama. Kemudian kami akan mula-mula memperbaiki masalah-masalah kecil selanjutnya yang akan kami evaluasi di masa depan, dan kami cari titik permasalahannya dan cara untuk menyelesaikannya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawaban dari para kandidat. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Ibu Solatia SPD selaku Pembina OSIS SMA Negeri 5 Banjarmasin. Akan dijawab terlebih dahulu oleh kandidat nomor 2 dan dilanjutkan oleh kandidat nomor 1. Pertanyaannya adalah, program apa yang akan kalian buat agar tujuan OSIS sejalan dengan kegiatan ekstrakurikuler? Diberikan waktu untuk berdiskusi selama 1 menit. Dari Ibu Solatia, baiklah saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan tersebut sangat cocok dengan misi kami yang ketiga, yaitu menjembatani semua kelompok sosial, komunitas, dan lingkaran pertemanan yang berbeda. Jadi untuk membuat program agar program tersebut sejalan dengan apa yang kita inginkan, kami akan terlebih dahulu mengikat tali silaturahmi antar ketua atau wakil ketua dari ekskul tersebut, dan kami akan memusyawarahkan apa yang akan mereka lakukan dan apa juga yang akan kami lakukan, sehingga tidak ada terjadi bentrok antara kegiatan satu dan kegiatan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Pertanyaan tadi sangat cocok dengan visi kami, yaitu menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 5 Banjarmasin menjadi murid yang berprestasi. Jadi di sini yang pertama kami akan membangun komunikasi antara eskul dan OSIS. Kemudian kami akan mendorong eskul tersebut untuk dapat berkembang dan bersaing di luar. Kami akan mendorong mereka untuk mengikuti perlombaan-perlombaan, dan kami juga akan membantu mengadakan perlombaan-perlombaan agar mereka dapat terus maju untuk bersaing. Kemudian kami juga akan membantu mereka dalam kegiatan promosi eskul agar mereka mendapatkan siswa-siswa yang berbakat untuk dipoles lagi di eskul tersebut. Sekian dari kami, terima kasih. Yang akan kalian ambil terhadap pengurus OSIS yang tidak aktif dalam kegiatan maupun agenda OSIS. Waktu berdiskusi selama 1 menit. Untuk pasangan nomor urut 1 silakan menjawab. Waktu dimulai dari sekarang.
pertanyaan ketiga dari Ketua OSIS SMA Negeri 5 Banjarmasin mengenai tindakan apa yang akan kami ambil ketika kami mendapati adanya pengurus OSIS yang tidak aktif atau tidak mengikuti agenda dari OSIS itu sendiri. Di sini yang pertama kami akan mengukur dan menganalisis dengan cara mewawancarai atau menanyai mereka. Misalkan apa alasan mereka menjadi melakukan hal tersebut, apa alasan mereka tidak mengikuti agenda tersebut dan lain sebagainya. Kemudian kami mempertimbangkan alasan-alasan tersebut, di mana setiap orang memiliki alasan yang berbeda. Misalkan orang tersebut rumahnya jauh, kemudian orang tersebut memiliki kegiatan lain dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya pertimbangan-pertimbangan ini, barulah kami bisa memutuskan langkah apa yang akan diambil selanjutnya untuk menanggapi hal tersebut. Di sini yang pertama adalah bisa dengan menegur. Menegur di sini tidak hanya memberitahukan apa kesalahan dari orang tersebut, tapi juga akan memberitahu dan mengarahkan serta membimbing orang tersebut mengenai caranya untuk menangani dari kekurangan-kekurangan mereka. Kemudian yang kedua adalah bisa dengan memberikan sanksi berupa teguran dan lain sebagainya. Sanksi. Kemudian yang ketiga ini merupakan langkah terakhir yang memang akan dilakukan ketika tidak ada lagi langkah lain yang boleh dilakukan, yaitu dengan mengajukan pemberhentian, yang mana kami di sini tidak akan memberhentikan secara langsung, tetapi kami akan mempertimbangkan seberapa parah dan seberapa krusial dari adanya dampak orang tersebut tidak mengikuti agenda tersebut. Terima kasih. Baik, jika kami mendapati ada salah seorang anggota pengurus OSIS kami yang tidak kooperatif, maka solusi yang pertama terpikirkan pertama oleh saya adalah melakukan pendekatan verbal yang berupa interogasi. Ketika kami sudah mengumpulkan informasi dari proses interogasi tersebut, ketika kami sudah mendapatkan alasan yang cukup untuk memberikan tindakan kepada salah seorang pengurus OSIS tersebut, maka kami akan melakukan tindakan berupa pengarahan, dan juga level selanjutnya adalah berupa sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa denda atau skors atau sanksi sosial lainnya. Maka ini saya kira adalah solusi yang paling tepat karena terlibat dengan ketua OSIS itu sendiri, sehingga dapat di situ terjalin secara langsung kedekatan antara ketua OSIS dan juga anggotanya. Dan teman-temanku sekalian, terkait sanksi tadi, kami berusaha semaksimal mungkin agar tidak mengeluarkan salah seorang pengurus OSIS tersebut, karena setiap pengurus OSIS adalah aset kami yang berharga dan mereka mempunyai potensi yang sangat bisa dimaksimalkan. Maka begitulah jawaban dari kami sekiranya. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Azalea Betraini Azahra selaku Wakil Ketua OSIS akan dijawab terlebih dahulu oleh kandidat nomor urut 2 dan dilanjutkan oleh kandidat nomor urut 1. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kalian jika terjadi perbedaan pendapat antar sesama pengurus OSIS? Waktu berdiskusi 1 menit. Dari Wakil Ketua OSIS, BK, saya akan menjawabnya. Nah, jadi pertama-tama yang akan saya dan Yaser lakukan yaitu kami akan mengambil semua pendapat dari seluruh anggota OSIS yang ada, dan setelah itu kami akan mengumpulkan anggota inti OSIS untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan akhir. Karena inti OSIS itu adalah orang yang memiliki otorisasi atas pengambilan keputusan yang ada. Ya, terima kasih. Untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut, yang pertama kami akan mengambil sisi positif dari setiap pendapat. Kemudian kami akan mempertimbangkan keselarasan pendapat tersebut dengan tujuan organisasi. Kemudian kami akan mengambil jalan tengah
mengambil jalan tengah. Kami akan menjadi penengah yang netral. Kemudian kami akan mengkomunikasikan dengan musyawarah karena setiap anggota punya hak yang sama. Kemudian kami akan mengambil hasil akhir yang lebih baik lagi. Terima kasih. Tanya jawab antar kandidat paslon. Setiap kandidat akan memberi pertanyaan pada pihak lawan selama 3 menit. Misalnya, kandidat nomor urut 1 memberi pertanyaan kepada kandidat nomor urut 2 selama 3 menit. Pada sesi ini, masing-masing kandidat paslon diperbolehkan menyanggah jawaban pihak lawan 1 kali selama 1 menit. Diskusi selama 1 menit. Silakan memberi pertanyaan kepada pasangan nomor urut 2. Untuk pasangan calon nomor urut 2, kami akan memberikan pertanyaan. Jika terdapat 2 orang, yang pertama adalah orang tersebut memiliki akademik yang bagus, tetapi memiliki soft skill yang kurang. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki akademiknya kurang, tetapi soft skillnya bagus. Dari 2 orang tersebut, manakah menurut kalian yang lebih baik untuk diajak bekerja sama, apalagi dalam lingkup organisasi? Tambahan untuk soft skill yang kami maksud, misalnya kemampuan orang tersebut dalam menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Terima kasih. Waktu untuk diskusi nomor urut 2 selama 1 menit. Untuk pasangan nomor urut 2, silakan menjawab dari pertanyaan pasangan nomor urut 1. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan langsung menjawab pertanyaan tersebut. Jika terdapat 2 orang, yang satu memiliki skill akademik yang tinggi, tapi memiliki soft skill yang tidak terlalu dominan. Kemudian yang orang yang kedua, vice versa, punya soft skill yang tinggi, tetapi akademik yang tidak terlalu tinggi. Hadirin sekalian, perlu kita mengetahui bahwa semua orang dasarnya adalah orang-orang yang berbeda. Kita punya potensi yang lebih dominan dibandingkan potensi kita yang lain. Maka teman-temanku sekalian, disinilah peran daripada persatuan yang utuh. Ketika 2 potensi ini tergabung, 2 potensi yang dominan ini, yang dimana satu orang memiliki skill akademik yang dominan dan yang satu memiliki soft skill yang dominan, maka kami akan mempersatukan kedua orang ini di dalam organisasi kami, sehingga kami dapat memaksimalkan 2 aspek tersebut. Dan karena itulah peran daripada persatuan, teman-temanku sekalian. Persatuan tercipta daripada satu tujuan yang satu dan terdiri dari beberapa orang yang berbeda-beda. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Dan kemudian kedua orang tersebut akan kami terima kedua-duanya dan akan kami perhatikan skill mana yang lebih dominan di antara mereka, dan kami akan melakukan pendekatan yang sempurna atau nearly sempurna, sehingga kami dapat menyeimbangkan dan juga memaksimalkan potensi-potensi mereka, sehingga organisasi kita dapat menjadi organisasi yang terbaik karena isinya adalah orang-orang yang terbaik dengan potensi yang dimaksimalkan dengan pendekatan yang terbaik. Terima kasih. Untuk pasangan nomor urut 1, boleh memberikan pendapat atas jawaban dari pasangan nomor urut 2. Waktu selama 1 menit dimulai dari sekarang. Jawaban dari pertanyaan kami mengenai dari pasangan calon nomor urut 2, kami setuju dengan pendapat tersebut, tetapi sebagai tambahan di sini bahwa kita tidak boleh mengesampingkan kedua aspek tersebut, yang mana aspek tersebut sama-sama penting, tetapi nanti di sini apabila nantinya ada kekurangan dari anggota tersebut, nantinya akan didorong untuk dapat menangani kekurangan tersebut dan
mengoptimalkan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Sekian, terima kasih. Untuk pasangan nomor urut 2 boleh memberikan pertanyaan kepada pihak lawan. Baik, pertanyaan dari kami untuk pasangan calon nomor urut 1 adalah apa saja permasalahan yang mungkin akan terjadi dan bahkan sedang terjadi selama masa jabatan kalian, serta bagaimana cara kalian mengatasinya. Terima kasih. Untuk diskusi selama 1 menit. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2 atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu apa saja permasalahan-permasalahan yang mungkin atau saat ini sudah terjadi dan bagaimana cara menanganinya. Di sini kami menganalisis bahwasanya permasalahan utama yang sedang terjadi saat ini dan mungkin masih akan terjadi ke depannya itu adalah dari adanya kurangnya komunikasi antar anggota dalam lingkup organisasi itu tersebut. Mengapa kami katakan demikian? Karena di sini kita masih bisa melihat adanya struktur-struktur sosial di dalam organisasi tersebut yang mana masih ada labelisasi di mana adanya senior, kemudian junior dan lain sebagainya. Kemudian perbedaan-perbedaan inilah yang nantinya akan mengakibatkan munculnya permasalahan lain seperti misalnya sulitnya untuk menyatukan pendapat, kemudian dan lain sulitnya untuk menyatukan pendapat, kemudian adanya kurangnya pengenalan antar anggota itu sendiri. Kemudian untuk bagaimana cara kami mengatasi hal ini adalah dengan meningkatkan komunikasi itu sendiri, karena kita tahu bahwa semakin intensitas kita berkomunikasi kepada orang lain itu semakin banyak, maka kita akan semakin mengenal orang tersebut dan kita akan mengetahui bagaimana cara kita menempatkan diri kita ketika kita berhadapan dengan orang tersebut. Kemudian hambatan-hambatan lain adanya keadaan dari pandemi itu sendiri yang kami yakin nantinya akan semakin memudar seiring dengan penurunan angka penyebaran COVID-19 itu sendiri. Sekian, terima kasih. Untuk pasangan nomor urut 2, apakah ingin menyangga? Memberikan pendapat? Boleh. Bisa dimulai dari sekarang. Yang dipaparkan oleh pasangan calon nomor urut 1 tadi adalah salah satu permasalahan yang juga merupakan hasil dari analisa kami, yaitu terjadinya kerenggangan sosial di dalam organisasi ini sendiri. Dan juga sebagai tambahan permasalahannya yang sudah kami analisa, yaitu adalah yang pertama permasalahan dari keuangan, dari penyediaan dana. Kemudian yang kedua adalah banyak siswa-siswa yang masih kurang berkualitas maupun dari segi akademiknya maupun non akademiknya, dan ini saya rasa adalah tanggung jawab dari organisasi ini. Maka solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan memberikan motivasi berupa edukasi dengan pendekatan yang terbaik serta merakyat sesuai dengan poin misi kami yang kedua. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang diberikan para kandidat paslon. Selanjutnya sesi tanya jawab dari para audiens. Silakan kepada audiens yang ada yang ingin bertanya kepada kandidat. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, perkenalkan nama saya Rahmat Arsyaspi dari kelas atau perwakilan dari kelas 11 MIPA 2 ingin bertanya. Menurut kalian berdua, seberapa besarkah peran para OSIS untuk kemajuan sekolah kita di masa depannya? Terima kasih.
Akan dijawab mulai dari paslon 1, lalu dilanjutkan dengan paslon 2. Waktu berdiskusi selama 1 menit. Untuk pasangan nomor urut 1, silakan menjawab pertanyaan dari audiens. Waktu menjawab 3 menit dimulai dari sekarang. Karena OSIS merupakan satu dari 4 program pembinaan siswa yang dijalankan oleh pemerintah, maka saya menganggapnya peran OSIS itu sangat penting dan sangat besar, karena OSIS juga merupakan jembatan penghubung antar guru dan siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Seberapa pentingkah organisasi OSIS ini di lingkungan sekolah? Menurut saya sangat penting, karena yang pertama, organisasi OSIS ini adalah pemeran utama dari kesuksesan kegiatan-kegiatan sekolah, dan yang kedua merupakan sebagai contoh dari seluruh siswa dari sekolah ini, sehingga menjadi kayak titik utama kayak public figure teladan untuk siswa-siswa, sehingga yang kami lakukan adalah menjadi ikon dari sekolah ini yang menggambarkan siswa itu secara keseluruhan. Kemudian sebagai pihak yang bijaksana, yang mempunyai power dan disegani oleh siswa-siswa, sekaligus juga sebagai jembatan penghubung antara siswa dan juga guru, sehingga kamilah yang bertanggung jawab untuk menampung aspirasi siswa yang berupa harapan-harapan mereka kepada kemajuan sekolah ini, dan kami yang akan menyampaikannya dan merealisasikannya dengan pertimbangan yang akan kami lakukan dan kami bicarakan kepada pihak Dewan Guru dan juga di atasnya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari audiens dan jawaban dari para kandidat. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asfiadini dari kelas 12 IPS 4. Pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada kedua kandidat adalah, jika salah satu dari kalian terpilih menjadi ketua OSIS dan wakilnya, bagaimana cara kalian membagi waktu antara kepentingan organisasi OSIS dan kepentingan kalian di kelas sebagai siswa SMA Negeri 5? Itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Pertanyaan akan dijawab mulai dari pasangan nomor urut 2, lalu dilanjutkan nomor urut 1. Waktu berdiskusi selama 1 menit. Baik teman-teman, terkait dengan pernyataan tersebut, di sini kami ingin memberikan sedikit tips dan trik cara kami membagi waktu antara organisasi OSIS dan kegiatan-kegiatan kami yang lainnya sehari-hari. Ini sangat simpel karena satu organisasi ini menurut saya terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap thought, yaitu tahap pemikiran. Jadi kami memikirkan langkah-langkah apa yang akan kami lakukan. Kemudian yang kedua adalah eksekusinya, yaitu eksekusi dari plan-plan yang sudah kami pikirkan tadi. Sehingga ini tidak terlalu rumit sebenarnya untuk membagi waktu, karena waktu yang dibutuhkan juga tidak memakan 24 jam seminggu dari waktu kami, karena kami kebanyakan mikir, karena kami memikirkan langkah-langkah kami selanjutnya secara hati-hati dan dengan asas kebijaksanaan dan keadilan, sehingga eksekusi kami nantinya akan sangat efektif dan on point. Kemudian itu secara umum ya. Kemudian yang kedua, secara khusus cara kami membagi waktu adalah yang
kan ini di sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas itu kan tidak mungkin memakan 100% waktu kita untuk fokus ke kegiatan itu. Kami bisa dalam tanda kutip multitasking, yang mana di selingan-selingan kegiatan tersebut kami akan melakukan kayak note taking atau menulis apa-apa yang akan kami lakukan setelah kegiatan ini berakhir, sehingga yang akan kami lakukan itu bersambung-sambung dan tidak kacau balau, yang mana kami bingung apa yang akan kami lakukan selanjutnya. Ini adalah fundamental yang paling penting daripada time management, yaitu adalah bagaimana cara kita menyambung satu kegiatan dan satu kegiatan yang lain yang berbeda, yang mana dua kegiatan ini sangat berbeda. Contoh misalkan kayak public speaking sama nulis, ini berbeda sekali teman-temanku sekalian. Ini memerlukan kapasitas otak kita yang berbeda. Dimana public speaking dan menulis itu contoh public speaking itu tidak bisa kita koreksi kalimat kita yang sebelumnya. Yang kalau menulis kita bisa delete, kita bisa hapus pakai penghapus atau coret, tipek segala macam, dan ini adalah salah satu perbedaannya. Kemudian yang kedua adalah yang lain adalah aktivitas-aktivitas fisik, yang mana sangat berbeda. Dari luar pun kelihatannya sangat berbeda. Nulis sama berenang misalkan. Mohon maaf ya. Terima kasih. Jawaban dilanjutkan oleh pasangan nomor urut 1. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Astia yang telah memberikan pertanyaan. Di sini kami sebagai pasangan calon nomor urut 1 akan menjawab bagaimana cara kami membagi waktu antara kewajiban kami dan cara kami berorganisasi. Yang pertama adalah kami akan menetapkan skala prioritas dari kegiatan-kegiatan itu sendiri yang nantinya akan dianalisis bagaimana kegiatan itu seberapa penting dan seberapa urgent hal tersebut untuk dilaksanakan. Kemudian kami di sini nantinya akan membagi kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan kepentingannya dan memberikan porsi yang cukup dan adil terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Yang mana kita tahu kami di sini juga tidak hanya berperan sebagai anggota organisasi, tetapi kami juga memiliki kewajiban sebagai seorang anak di rumah, kewajiban kepada diri kami sendiri, kemudian kewajiban menjadi siswa di sekolah juga. Yang mana nantinya kami tidak akan membagi secara rata jam tersebut, misalkan sehari ada 4 prioritas, kemudian kami bagi 7 jam untuk organisasi, tidak seperti itu, tetapi membagi yang kami maksud di sini adalah menempatkan porsinya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan hal tersebut. Itu saja, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari para audiens serta jawaban dari para kandidat. Cukup sampai di situ saja pertanyaannya. Dan juga selesai sudah kita di acara debat hari ini. Saya selaku moderator untuk debat hari ini. Jika ada salah hilaf mohon maaf. Penutup saya kembalikan ke MC. Baiklah, debat telah selesai dan kita akan memasuki acara terakhir yaitu penutup. Jadi saya ingin mengingatkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 akan dilaksanakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022. Untuk sistem pemilihannya, nanti perwakilan OSIS akan masuk ke kelas-kelas untuk pengambilan surat suara. Baik, untuk menutup acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian acara hari ini, terima kasih kepada semua yang telah berhadir dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.